Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta, selamat pagi. Selamat pagi Insomers Trending Topic. Ya, dan balik lagi pagi hari ini kembali lagi di Trending Topic. Keren banget. Dan pastinya ini hari sebelum kita bakal melangkah menuju weekend. Kalau kamu udah punya persiapan apa? Nah, kira-kira siapin dari sekarang nih. Kalau aku udah punya persiapan lagu nih. Apa tuh? Buat memperingati satu hari yang sangat-sangat fenomenal. Sebentar. Saya ingat berarti ini hari yang pasti kita mengingat sang bunda kita, Betul. ibu kita, dan juga ibu terbaik yang pasti membuat kita juga lebih baik. Ya. Tanggal 22 Desember. Itu hari ibu. Hari ibu pemirsa. Kita masih ingat lagu. Oke, kita ingat. Pemirsa di rumah juga boleh ikut nyanyi karena kita bakal menyanyikan satu lagu untuk ibu muda kita, untuk hari ibu, untuk semuanya. Kasih ibu. Samakan suara dulu. Samakan suaranya. Sama. Oke, udah sama. Gapa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Pakai itu. Gak pakai ya? Kita mau ngucapin selamat hari ibu untuk semua bunda-bunda terbaik, untuk semua ibu-ibu terbaik yang telah memberikan semua yang terbaik untuk putra-putri Anda. Khususnya untuk ibu aku yang sudah tiada dan insya Allah Sabar, bro. berada di surga. Amin. Tapi satu hal, ibu lu tetap lihat lu dan kirim doa yang tidak akan pernah terputus. Oh iya. Satu hal itu. Amin. Oke. Dan satu lagi untuk bunda-bunda kita hari ini kita juga akan spesial dengan tema yang pasti kasih ibu sepanjang masa. Saya teringat satu kalimat bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki. Nah, makanya nih kita sebagai anak memang ya gimana pun harus tetap gitu loh. Walaupun misalkan lu udah kerja luar kota, nyokap lu di mana, itu kewajiban kita sebagai anak sama ibu. Itu citra yang fitrah dan lahiriah, men. Nggak akan terputus sepanjang masa. Judulnya aja kasih ibu sepanjang masa. Tetap harus mau gimana pun juga. Selama ibu kita masih ada, apapun walaupun tidak ada juga kita harus tetap berbakti. Itu dia. Satu lagi. Tidak akan pernah itu kalau doa. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong nih pemirsa, kira-kira pernah punya pengalaman apa sama ibu dan seberapa besar cintamu sama ibu? Nah, hari ini lu boleh sharing, boleh nelfon, boleh curhat. Misalkan lagi di luar kota nih ibunya, lu boleh teriak, "Ibu, I love you." Bener juga. Bener. Sampein kasih sayang kamu terhadap ibu. Kasih sayang hanya di Trending Topic di malam hari. Atau kamu juga pernah punya pengakuan, kamu pernah berbuat salah, berbuat dosa terhadap ibu dan hari ini kamu mau ngaku, silakan ngaku di lewat Trending Topic. Langsung, insya Allah ibu kamu dengar dan akan memaafkan kamu juga. Pastinya. Tapi kita punya tamu nih. Kita punya tamu spesial hari ini. Wah, jadi sebentar. Saya gue underline dulu. Kita temanya spesial. Spesial hari ini. Harinya spesial. Dan tamunya kita punya spesial. bintang tamu yang spesial. Bintang tamunya spesial. Wow. Ini seorang wanita cantik. Wow. Yang akan menggoncang dunia. Ya, dan pastinya punya atensi besar sama dunia pendidikan dan juga wanita khususnya. Karena beliau juga pemerhati benar-benar concern di bidang wanita dan terutama untuk ibunda-ibunda. Nah, penasaran siapa beliau dan kita bakal ngobrol-ngobrol. Oh iya, duduk. Di dalamnya sampai masuk. Lu lagian sih nggak mau duduk. Enggak, masalahnya Arya, bintang tamu kita tinggi banget. Kita kalah tinggi. Halo Mbak Sri Endah. Ini adalah seorang. Silakan sebelah sini. Lebih tepatnya Mbak Sri Endah ini adalah seorang sekjen Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia. Nah, itu dia. IWAPI, bukan IWAPI. Dan satu lagi benar-benar concern untuk wanita, untuk bunda-bunda dan lagi untuk ibu-ibu terbaik Indonesia. Dan hari ini tema yang pas, kita juga menghadirkan bintang tamu yang pas nih. Wah, yang luar biasa. Ini sebelumnya apa kabar nih, Mbak Sri Endah nih? Alhamdulillah baik. Cuma memang agak capek. Tapi sibuk terus sih Mbak. Iya, betul. Sibuk apa aja sih kita? Nah, kita pengen tanya kesibukannya apa aja sih sekarang ya? Kesibukannya, saya ini kan selain sebagai ibu rumah tangga juga pengusaha. Betul. Iya. Kemudian juga aktif di organisasi IWAPI, kemudian di MABA, kemudian juga terakhir ini Inkanas. Institut Karate Do Nasional yang kemarin. Wah, kalau macem-macem jangan salah kan? Makanya emang
Emansipasi. Bannya apa nih kira-kira? Ban jangan-jangan dan 2 lagi nih. Kita pengurusnya. Pengurus di atasnya. Kirain udah ini apa di atasnya ban hitam. Berarti ban karet. Wah, nah, tapi benar nih. Jadi memang kalau kita lihat sosok yang kita hadirkan memang apa ya, lengkap untuk seorang ibu, seorang wanita. Jadi sebelum menjadi seorang ibu kan fitrahnya seorang wanita kan menjadi wanita seutuhnya ya. Akhirnya dia menikah, dia menjadi seorang ibu dan juga mungkin nanti mempunyai buah hati yang wanita yang bisa lebih baik lagi gitu loh. Benar. Nah, jika tadi kan kasih ibu sepanjang masa nih. Kalau menurut Mbak Sri Endah itu gimana sih kasih ibu sepanjang masa? Mungkin dari pengalaman yang pernah dia alami atau seperti apa? Iya, perjuangan seorang ibu ya, karena saya memang baru merasakan beratnya perjuangan seorang ibu setelah menjadi ibu. Kita jadi menghargai, ternyata orang tua mungkin sama gitu ya, Mas juga merasakan hal yang sama dari mulai kita dilahirkan, kita menyusui, kemudian juga sampai kita membesarkan. Karena saya juga terlahir dari seorang ibu yang bekerja, walaupun bekerjanya kecil-kecilan ya, hanya berdagang karena membantu membantu dari penghasilan dari ayah saya. Tapi seorang ibu saya membesarkan 4 anaknya, menyekolahkan sehingga menjadi orang yang dan ini adalah pembuktian yang luar biasa cintanya mungkin ibunya Mbak Sri Endah tuh benar-benar luar biasa sampai kalau boleh dibilang ini menjadi diidentifikasikan, kalau boleh dikatakan ini diturunkan kembali lagi nih sama nanti sebuah hati sama didikan seorang orang tua ya. Kalau ketika mendidik anaknya dia akan teringat didikan orang tua sebelumnya yang sudah menjadikan dia berhasil, dia akan turunkan kepada anaknya itu otomatis. Saya ada nanti saya coba kayak ada picture BBM yang benar bisa menjadi satu motivasi. Ada anak yang sentangan ya, itu komparasi ketika kita pergi misalkan lo hijrah dari luar kota ke Jakarta ke kota besar lainnya dengan orang tua, itu luar biasa bro. Oh gitu. Kayak lo dulu ya hijrah dari Cicalengka ke Jakarta masih hijrah masih pakai bolan ya, masih pakai peci kayak kabayan, masih bawa bolan. Restu ibu itu restu Allah loh. Ridho Allah itu ridho ibu. Jadi kalau kata ibu insya Allah sukses tuh udah pasti jalan kita. Amin, iya amin. Karena benar tadi surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi pertama kali kita minta restu adalah ke ibu dulu. Mas Linda, ini Doni katanya pengen jadi ibu, makanya gue bingung. Jadi ibu. Pakai rok dulu dong. Makanya. Saya mau jadi bapak masalahnya. Boleh jadi bapak. Seri sekarang mau jadi ibunya. Tapi ngomong nih, di antara kesibukan yang begitu, kalau boleh dibilang dan boleh dibilang stripping juga nih, mau jadi ibu juga, jadi aktivis juga, jadi pemerhati wanita juga. Ini kira-kira maksudnya gimana sih cara bagi waktunya? Mungkin di luar sana juga ada teman-teman kita yang ingin berkiprah, mungkin ingin memperhatikan jauh lebih berkarir juga wanita seperti apa nih? Sama seperti ibu bekerja lainnya ya, karena pagi-pagi rutinitasnya biasa. Masak ya? Masak enggak terus terang enggak membangunkan anak untuk sholat sholat bersama subuh. Ya, sholat subuh bersama papanya, kemudian menyiapkan sekolah ya, bangun, ayo mandi semuanya, siapin semua PR-nya, sampai mengantarkan mereka sekolah, baru saya mulai aktivitas untuk diri sendiri dan aktivitas diri sendiri terus gitu. Sampai malam pun saya sempatkan selalu pilotok dengan anak-anak sebelum tidur. Jadi itu komunikasi yang akhirnya intens ya dengan walaupun sebentar kita quality time-nya kan. Betul. Orang bilang ada quality, quantity, tapi better quality time. Dengan waktu sedikit tapi memang benar-benar. Ini kan ngomongin quality time. Kapan sih quality time yang benar-benar intens untuk keluarga? Dari 6 hari atau 7 hari berturut-turut dalam seminggu itu? Di hari Minggu. Di hari Minggu itu paling kita harus spesial 1 hari di hari Minggu untuk waktu untuk keluarga. Berarti hari Minggu nggak mau terima job deh. Makanya nggak terima order. Seandainya terpaksa pun pasti akan diajak semua dari papanya, kita boyong. Jadi kalau misalnya mengundang kita harus 1 paket. Tapi enak nih berlibur sama keluarga ya. Tapi makanya ada lagu nih, pada hari Minggu ku turut ibu ke kota. Itu awalnya begitu gue rasa tuh. Walaupun kerja tetap boyong keluarga. Gitu. Naik kereta juga pernah kita bareng-bareng baru 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ke Blitar. Kita naik kereta sampai Tulung Agung, kemudian kita menginap semalam Tulung Agung, lanjut naik kereta itu 12 jam. 12 jam bersama anak-anak. Itu yang menginspirasi lagu Naik Kereta Api Tutut jadi lagu. Tapi ini loh, ini kebersamaan keluarga ya, color dari keluarga. Dan tadi dari
besar cintanya ibu kepada sebuah hati ini. Kalau di tengah kesibukan Sri Indah sendiri kan ya. Nah, ini kan katanya dengar-dengar ini kan sekarang lagi concern juga caleg nih. Menjadi inspirasi untuk banyak orang dan juga pasti punya visi misi ingin terutama mungkin lebih concern ke wanita atau mungkin ke ibu. Mungkin seperti apa sih ini kira-kira Mbak Indah melihat visi ke depannya? Visi ke depannya untuk caleg ini kan selama ini saya di perusahaan itu dengan 4 perusahaan yang saya punya 70% pekerjanya adalah wanita. Oh, 70%. Dan bisa masuk dong. Besok kita ngelamar deh. Adalah wanita, karena memang concern di wanita. Di IWAPI sebelum menjadi sekjen pun di periode sebelumnya saya ketua bidang UKM dan UMKM. Ketua bidang UKM. Iya, usaha jadi menengah koperasi dan UKM jadi usaha kecil menengah. Jadi saya itu pemberdayaan untuk ibu-ibu, jadi memberi keterampilan. Sosialisasi yang saya touch kepada konstituen juga itu. Oh, sehingga mereka menjadi entrepreneur. Iya, memberi keterampilan lebih ke mereka. Walaupun dari tingkat dasar ya, misalnya memberi keterampilan seperti membuat olahan labu. Nah, ini kan Mbak Endah memberi keterampilan. Oke, selama ini sudah ada belum yang kira-kira setelah ibaratnya lulus gitu ya dari apa yang Mbak Endah ajarkan, mereka menjadi entrepreneur hasil nyata itulah relevansinya dari Hari Ibu kan itu dimulai dari pergerakan kaum perempuan pada tahun 1928. Relevansinya ke zaman sekarang kan berarti gimana nih? Membuat karya nyata kan. Kalau dari sekarang karya nyatanya itu kita memberikan pelatihan, kemudian juga marketingnya. Setelah itu kan saya tampung, kemudian marketingnya kita buat pameran. Kemarin yang di Bali, kemarin tanggal 28 itu kita kan ada apa namanya Rakernas di Bali yang dihadiri oleh 4.000 dari seluruh Indonesia. Nah, kita pamerkan di situ produk yang dari berupa apa aja nih kalau boleh tahu? Ini olahan labu. Kemudian paru tapi dari bayam. Ini buat yang vegetarian ya. Ya, vegetarian memang itu sehat karena dimasaknya pun oleh olive oil ya, itu minyak yang tidak mengandung yang tidak mengandung lemak. Jadi memang olahan yang sehat, dimakan, dibuat jus, kemudian dibuat keripik, dibuat teman makan. Tapi bener ya, Mbak Ina ini concernnya bukan hanya kepada satu sektor tapi semua ya, dan terutama meningkatkan taraf hidup wanita ya. Taraf hidup wanita. Karena mungkin selama ini kita tahu wanita kayaknya udah menikah, diem di rumah, udah gitu loh. Jangan salah, aku juga meningkatkan taraf hidup wanita aku. Oh iya? Ya iya dong, menikah kan kita memberi nafkah, berarti kita meningkatkan taraf hidup seorang wanita juga. Begitu. Kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Bener. Nafkah lahir dan batin. Gitu. Kalau dia nafkah lahirnya doang. Belum nikah masalahnya. Waalaikumsalam. Ini yang saya bilang tadi, yang saya nafkahi setiap hari. Bukan? Bukan. Halo Ibu. Cantiknya. Aduh, kalau seorang ibu tuh ya. Mohon maaf ya pemirsa ya. Tadi saya jatuh. Jatuh dari mana kamu? Ada di pas mau berangkat ke sini, pas ada tangga. Ketubannya pecah deh. Ayo gila lu. Nggak jatuh sih, sebenarnya segini. Kepelitok. Dipijet dulu tadi. Iya, kalau enggak alemo. Biasanya ada yang paling datang pertama tuh. Tunggu sebentar. Gara-gara gue datang, terus disuruh break. Begitu caranya. Gak apa-apa, biasanya kan lu yang bikin break. Kalau ada bilang tamu break, sekarang giliran lu. Aku sedih, aku merasa terhina. Aku sedih, merasa kita bakal balik lagi aja kalau gitu. Ya udah, nanti kita balik lagi ya. Tetap di Trend Topic. Keren banget. Rise. Cantikku karena FOE2, hasyatnya sungguh nyata ku rasa. Wajahku indah berseri, secerah hari-hari, dan siap aku jalani. FOE2, harga terjangkau pasti, buatku percaya diri. Wajah indah berseri bila pakai FOE2. Hey, what's up Automania? Welcome back with me, Ceria Frasi, only on Automax. More experience, real Asia. With a smile on your mouth and your hand on your heart. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know
buah-buahan itu kan mineral. Jadi kalau kita cuma minum airnya doang, itu udah kayak minum sirup gitu. Ada manfaatnya udah minimal gitu. Jadi kan bilang kalau di harus ada blender. blender bukan jus. Fitness tuh yang kalau ngikutin sehari kalori bahkan Iya, ribet ya. mungkin gua nggak cukup pintar untuk tahu sedetail itu gitu, tapi artinya asal kandungan empat sehat 5 sempurna yang ini. Masih banyak lagi keseruan di Jakarta bersepeda. Jadi jangan kemana-mana. Stay on Jack TV. Hey, what's up Automania? Welcome back with me, Ceria Frasi, only on Automax. More experience, real action. With a smile on your mouth and your hand on your heart. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Oke guys, welcome back to Trending Topic. Dan masih kita ngebahas tentang kasih ibu sepanjang masa yang luar biasa, tidak akan pernah terhenti nih, bersama Mbak Sri Endah. Dan juga ada bunda kita nih, Sri Ade. Iya. Salah ya? Saya Dewi Sri. Iya bener. Oh dia Dewi Padi. Dewi Padi dia. Oh dikira Medusa nih. Hari ini nggak jadi Medusa. Oh ini nggak jadi Medusa. Karena oke. kalau jadi Medusa itu cuma cukup hari malam Jumat aja. Alright. Tapi tunggu sebentar. Ini loh ada Langsung ada penelpon tuh. Halo, selamat pagi. Iya, Ya, pagi dengan siapa di mana? Alfian di Bintaro. Lah, anakku. Iya. Ini anaknya kakak Sri ini atau Mbak Dengan Sri? Alfian di Bintaro. Alfian di Bintaro. Ini dia lagi libur. putra dari Mbak Sri. Iya. Ini putra pertama nih. Pertama. Yang berumur 16 tahun. 16 tahun. Hati-hati, Dik. Jangan deket-deket Deri. Nanti jadi bandel. Oh jadi bandel ya? Jadi bandel ya? Alfian, kamu kok belum bobo? Belum, nungguin mama. Oh, nungguin mama. Oke, mama masih ditungguin. Penasaran deh, kalau misalnya setiap hari gitu ya, seberapa deket sih kamu hubungannya sama mama? Deket banget. Deket banget? Iya. Sedekat apa nih? Suka apa? Cerita-cerita gosip kah? Atau curhatan tentang pacar gitu? Suka curhat banget, tanya tentang pacaran dan lain-lain. Oh iya? Jadi sahabat juga mama. Tapi penasaran deh, mama nggak marah gitu kalau kamu punya pacar gitu? Enggak kok, tapi asal tepat waktu aja. Kalau lagi kedatangan tamu, waduh gawat. Oh, kedatangan Kalau lagi tamu. kedatangan kamu putus dulu sama pacarnya Oh iya, maksudnya. iya. Tamu apa ini ya? Tamu tak diundang atau jalangkung kayaknya? Tamu bulanan. Oh, tamu bulanan. Oh, maksudnya mamanya. Suka marah-marah. Iya, Oh, iya, suka iya, sensitif iya, iya. maksudnya. Jadi Iya, kalau iya. misalnya tamu bulanan itu datang, lebih baik nggak pacaran malam minggu ya. Benar, Alfian? Nah, karena kalau misalnya pacaran kayaknya jadi deg-deg was gimana gitu pulangnya ya. Ntar dimakan mama. Dimonitoring terus mama. Penasaran, kamu tuh punya arti sesuatu nggak sih? Sesuatu. Spesial. Spesial Spesial. banget nggak sih mamah kamu nih buat kamu? Mau ngucapin Spesial apa? tentang mama ya. Ya. Pertama sih mama tuh orang yang care dan disiplin sama anak-anaknya walaupun punya banyak kesibukan ya. Terus sifatnya yang lembut tuh jadi enak buat curhat. Padahal kalau nggak yang harus lagi gimana. dengan tamu bulanan suka marah-marah nggak jelas. Jadi pokoknya kalau tiap tamu bulanan itu datang, semua orang masuk kamar aja gitu ya, Itu Alfian? bukan cuma mama Alfian. jaga-jaga. Itu semua jaga-jaga. wanita itu mengalami hal tersebut. Jaga-jaga loh, Alfian bisa benar. Jadi kamu tuh melihat bahwa mama ini walaupun disiplin, tegas, tapi sebenarnya hatinya juga lembut gitu ya. Iya. Nah kalau sehari-hari nih ya, kebiasaan mama nih, suka bangunin kamu atau apa nih yang bikin kamu nggak pernah lupa sama sekali? Kenapa? Kebiasaan mama kalau pagi-pagi tuh ngapain sih, bangunin kamunya kayak gimana sih? Ya paling bangunin pakai alarm lah. Gak pernah pakai ember isi air gitu jebur gitu gak pernah ya. Wah itu kita pengalaman. Situ masuk militer apa jadi anaknya sih? Pernah ngalamin. Susah bangunnya saya. Jadi cuma pakai alarm aja?
Iya gitu doang, sudah kebiasaan. Oh, udah kebiasaan. Jadi bangunnya sendiri pagi-pagi gitu, nggak dibangunin mama lagi? Bisa kamar. Iya, sering sih dibangunin sama mama, tapi lebih banyak sendiri. Oh, karena udah terbiasa dibangunin sendiri, jadi bangun sendiri. Di hari ibu dan yang spesial hari ini gitu ya, mungkin kamu punya unek-unek gitu, atau mungkin bisa dikatakan mau ngucapin sesuatu ya, pengakuan dosa gitu. Mau ngucapin apa untuk mama? Pengakuannya sih ya, selamat hari ibu ya mama, terima kasih sudah membesarkan kita, mencintai kita, dan semua yang mama lakukan untuk kita ya ma. Amin. Oh, luar biasa. Mamanya say something dong, mamanya say something dong, mam. Iya nak, makasih ya mas ya ucapannya. Ya mama. Jadi anak yang nurut ya sama mama ya. Ya ma. Dia dekat sekali soalnya sama mama ya. Mau tahu nih, kamu pernah punya salah apa nih sama mama, terus kayaknya sampai detik ini tuh masih berasa bersalah gitu loh? Ya banyak sih. Apa tuh? Satu aja. Misalnya di sekolah lagi UAS dapet nilai jelek, itu mama kadang-kadang suka marah banget. Terus? Ya paling itu aja sih yang paling gawat kalau lagi marah. Oh gawat. Ada kebohongan kamu yang sampai saat ini kamu masih simpan. Kamu mau akui sekarang? Oh dia suka belanja online. Tiba-tiba barangnya datang ke rumah. Kamu sama aku bro. Langsung minta sign in aja ya. Kamu suka belanja online gitu, nggak bilang-bilang sama mama dulu? Iya, sering banget. Kan kebetulan anak kaskus, jadi suka belanja-belanja di kaskus. Oh, sundul kan? Aku penasaran deh, Alfian deh. Gimana caranya mama ini mengatur waktu gitu ya untuk mengurus keluarga dengan kesibukannya sebagai pengusaha? Dan juga caleg ya? Ini kalau versi mama nanti kita tanyanya. Iya. Ya biasanya sih mama suka ngatur waktu kalau pulang sekolah tuh harus saling kumpul bareng lah sore-sore kalau sempet. Dan tiap minggu tuh pasti selalu jalan ke Pondok Indah Mall, kemana kayak. Tiap hari ini yang disebut tadi quality time tadi tuh. Mama, aku boleh nggak jadi anak angkatnya, Ma? Jangan mau. Jangan angkat dia mah. Tapi dia ringan lagi. Dia mama juga sebenarnya. Kamu? Iya makanya. Kamu jangan sok-sok udah pernah menikah. Aku sudah pernah. Oh iya pernah menikah ya. Sampai sekarang masih. Oh iya sudah pernah berarti. Masih sampai sekarang masih. Oke, jadi ucapannya sama mama nih ya kan, Alfian apalagi nih? Buat terakhir. Ya itu aja sih, udah unek-uneknya itu, udah unek-uneknya. Oke. Kamu nggak mau bilang mama kalau misalnya lagi datang bulan ya, tamunya lagi pada datang gitu ya, pas lagi bulan itu gitu, jangan suka marah-marah gitu atau gimana gitu? Udah nggak bisa kalau udah lagi datang bulan mah udah nggak bisa diusik-usik. Dari sananya ya. Wow. Oke. Jujur. Jujur banget ya. Jujurlah padaku. Oh itu bisa deh itu yang nyanyi gitu ya. Ya wes kalau gitu thank you ya sayang ya. Iya. Bye bye. Terima kasih Alfian. Oh, ini nih, akhirnya kita tahu seberapa dekatnya. Mama tadi kan Alfian udah cerita nih kalau sebenarnya mama juga deket gitu ya sama anak-anak ya kan. Tapi kan mama sibuk gitu. Gimana cara ngatur waktunya, Mam? Kan bisa. Pertama kan kita pergunakan sekarang telekomunikasi. Bisa telepon, WhatsApp, BBM. Jadi dalam sehari saya bisa telepon kayak minum obat sehari 3 kali. Minimal itu. Minimal 3 kali. Kecuali kalau papanya lagi keluar kota, saya lebih sering malah. Kalau orang lain kan kalau keluar kota, wah kita hangout. Kalau saya merasa ada beban lebih karena tanggung jawab lebih karena pada saat papanya keluar kota, saya harus menjaga kedua anak ini kan, gitu kan, karena anaknya itu kan amanah ya. Saya akan lebih sering telepon dan pulang lebih cepat untuk menyediakan waktu bersama anak-anak. Oke. Nah ini kan komunikasi ini kan bisa dibilang kan kegiatannya mama nih kan sibuk banget ya kan sebagai pengusaha dan juga sebagai anggota legislatif gitu ya Mam ya. Caleg ya. Nah ini gimana Mam gitu? Ada kesulitan-kesulitan nggak? Mungkin bisa sharing gitu sama orang-orang yang punya anak juga tapi punya kesibukan juga di luar bekerja gitu as a care woman. Ya biasanya kita kalau misalnya di hari yang pada saat dia libur, terus kita ada kunjungan keluar, itu kan tinjauan keluar daerah atau luar kota, kita ajak. Seperti kemarin kejadian sebulan yang lalu ke Bengkulu kita boyong pada hari weekend, terus lanjut ke Aceh. Dari Jumat sampai Minggu Bengkulu mereka ikut. Anak-anak sama papanya ikut. Terus kita dari Bengkulu pulang ke Jakarta kan berarti harus berangkat lagi ke Aceh. Hanya di bandara tukar koper sama supir. Dadah, gitu. Mau pergi lagi ya, gitu.
Jadi memang itu kita atur waktunya, jangan sampai kita kehilangan kebersamaan. Jadi dengan anak juga anak-anak. tahu job desk seorang ibunya seperti apa betul. di lapangan pekerjaan. Kalau bisnis juga gitu, kita ajak anak untuk survei lokasi, walaupun harus berjam-jam sampai tahu berjam-jam nunggu gitu kan, bahwa susah itu untuk mencari uang, mencari nafkah itu susah. Jadi dia mengeluarkan uang untuk membelanjakannya juga harus hati-hati, lebih wise gitu ya. Nah, kalau ini kan dari versinya mama ya, kayaknya gampang gitu ya ngajakin anak-anak. Biasanya kalau anak-anak umur udah ABG gitu, nggak mau, aku mau jalan sama teman-teman aku gitu. Kayak udah beda, apalagi kalau udah 16 tahun udah SMA ya, biasanya kan mam yang kayak nggak mau, aku pengen jalan, apalagi udah pacar. Kan nanti masa aku harusnya tadi tanya sama Alfian sendiri. Oh iya bener, lupa ya. Dia justru lebih senang berada di rumah dibandingkan dia keluar lebih senang bersama orang tuanya. Justru kita kadang-kadang yang ayo teman-temannya kumpulin datang ke rumah. Kita berikan fasilitas di rumah, siapkan makanan, siapkan karaoke bersama-sama anak-anak gitu kan. Tapi walaupun kita dari jauh kan bisa kelihatan tuh ada anak di rumah. Kita ikut deh. Itu hari-hari apa? Itu yang paling penting. Kapan-kapan kita ajakin karaokean. Kalau lu sih nggak apa-apa diajakin karaokean ya mam ya. Kalau Doni nggak apa-apa. Tapi kalau sama Derry lagunya harus Indonesia. Karena kalau lagu bahasa Inggris nanti bagus, suaranya bagus. Tapi masalahnya kalau Derry kalau misalnya nyanyi bahasa Inggris, takutnya kepelitut kayak kaki saya. Jangan kemana-mana karena saya punya video klip spesial buat kamu semua ya. Yo, check this one out, yo. Trending topic, right? Dari bibirku takkan jadi derita.